keputusan Indonesia secara tersirat menantang negara adik kuasa Amerika Serikat. Sahabat bagi-bagi, keputusan Indonesia yang tetap mengundang presiden superstar abad ini, yaitu Paman Putin, sangat membuat Barat kecewa. Di mana pada saat di Italia lalu, kesempatan dipilihnya Indonesia memimpin G20 tahun ini, diharapkan Indonesia mendengarkan Barat. Tetapi banyak hal dari peserta G20 yang keinginannya ditolak oleh pemerintah kita, seperti penyediaan sumber daya alam yang kontinuitas ke Barat, yang membuat Indonesia seperti sapi perah. Dalam acara G20 ini bukanlah acara G20 biasa, di mana ditunjuknya Indonesia oleh Amerika Serikat untuk melihat sisi di mana Indonesia berpihak. Karena pada proses ini, salah satu strategi Barat adalah memfilter negara mana saja yang mendekat atau menjauh dari ormas NATO. Dan disinilah Amerika Serikat mengetuk palunya dengan menganggap Indonesia tidak berpihak kepadanya. Bahkan India pun sudah merapat ke Rusia. Dan baru-baru ini, negara Turki yang merupakan generasi pertama NATO pun ikut berbalik arah dengan mendukung Indonesia mengundang Rusia. Apakah benar Indonesia merapat ke Rusia atau hanya menerapkan prinsip bebas aktifnya? Mari kita saksikan. Tapi sebelum itu, kawan King Narto ingin memberikan wejangan yang sangat menyentuh hati. 大会主席先生，世界卫生组织总干事先生，各位代表，首先，我认为，在人类抗击新冠肺炎疫情的关键时刻，举行这次世卫大会，具有十分重要的意义。人类正在经历第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。新冠肺炎疫情突如其来，现在已经波及210多个国家和地区，影响了70多亿人口，夺走了30余万人的宝贵生命。 Sahabat bagi-bagi, pemerintah Turki memberikan dukungannya bagi suksesnya presidensi G20 Indonesia. Sebagai pemegang presidensi G20, Indonesia memang harus menjalin komunikasi dan konsultasi dengan semua negara anggota, agar di tengah situasi dunia ini, negara G20 tetap dapat bekerja dan berkontribusi bagi upaya dunia untuk pulih dari pandemi. Dukungan yang diberikan pemerintah Turki pun menjadi poin penting, karena hal itu didasarkan pada konsensus dan bukan menjadi keputusan sebagian negara saja. Diketahui bahwa Turki menjadi ketua MIKTA, yaitu kemitraan inovatif yang menyatukan Meksiko, Indonesia, Republik Korea, Turki, dan Australia. Sedangkan Indonesia yang juga saat ini menjadi ketua di G20, keduanya memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi dunia. Sebagai tuan rumah, Indonesia melakukan berbagai upaya agar KTT G20 berjalan lancar dan memastikan seluruh negara hadir. Indonesia harus melobi Amerika Serikat dan sekutunya untuk tetap hadir. Dan bila mereka ingin menghukum Rusia, silahkan mereka walk out saja. Namun tidak dengan cara memboikot atau tidak hadir. Menlu Indonesia dan Menlu Turki sepakat untuk memajukan prioritas G20 dalam mengatasi pandemi dan menciptakan ketahanan kesehatan global dan mendorong transformasi digital dan transisi energi. Menlu Turki juga menyampaikan kembali dukungan kuat Turki terhadap presidensi dan prioritas Indonesia di G20. G20 adalah forum ekonomi untuk pemulihan global, bukan untuk mengangkat konflik politik.
Indonesia dapat melakukan sejumlah hal dan merangkul lebih banyak dukungan dari berbagai negara. Pentingnya komunikasi yang dilakukan Indonesia agar semua negara hadir saat KTT nanti. Indonesia harus melobi negara-negara yang berencana akan memboikotnya. G20 harus bisa memberi terobosan sehingga ekonomi dunia akan tumbuh. Dengan memboikotnya, maka mereka akan bertanggung jawab atas kemerosotan ekonomi dunia. Turki juga mendorong perundingan perdamaian dan menegaskan kembali pentingnya segera menghentikan perang dan mendorong cara-cara damai untuk mencapai resolusi atas konflik ini. Di sisi lain, prioritas G20 adalah untuk pemulihan global, sehingga diperlukan upaya bersama dan dukungan banyak negara guna memastikan hal tersebut. Dukungan yang diberikan Turki dapat memberikan imbas positif yang signifikan dalam presidensi G20 Indonesia dan menjaga prioritas G20. Sahabat bagi-bagi, sikap negara Ottoman ini tidak lain sebagai negara yang bersikap positif terhadap Indonesia. Di balik perselisihan yang terjadi antara Turki dan Barat, tetapi sekiranya Amerika seharusnya legowo bahwa G20 tidak ada kaitannya dengan peperangan. Karena efek ngambeknya Amerika Serikat dengan mengarahkan sekutu-sekutunya untuk memboikot acara di G20 sudah menunjukkan permusuhan secara tersirat terhadap kita. Kita harapkan pemerintah harus waspada dan hati-hati. Karena seperti King Narto ketahui, Amerika Serikat adalah negara yang mempunyai 1000 siasat dalam menaklukkan musuh-musuhnya dari segi militer, ekonomi, dan spionase. Dan jangan lupa pantengin selalu Fakta AUKUS. Siapa tahu moncong rudalnya bergeser ke sini. Wahai kalian pemuda, mulailah siapkan fisik dan kemampuan kalian, karena dunia sedang tidak baik-baik saja. Tontonlah video-video nasionalis dan buanglah video yang hanya umbar dada dan pamer kekayaan. Karena kekayaan kita ada di rakyat. Merdeka! Narto!